Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menyikapi berita yang membanjir. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, akhir-akhir ini memang kita melihat kenyataan bahwa berita itu luar biasa banyaknya gitu Pak Paul, yang dapat kita dapat dengan mudah gitu. Kalau dulu hanya lewat radio atau TV, sekarang dari tangan kita lewat smartphone dan sebagainya, itu dengan mudah sekali kita memperoleh berita. Tetapi justru itu yang seringkali membuat kita itu bingung. Ini berita yang benar ini yang mana? Karena itu simpang siur sekali. Jadi istilah yang tepat tadi dikatakan, ini yang membanjiri kita, bahkan menenggelamkan kita dalam berita-berita tiap-tiap hari, Bapak. Ini bagaimana kita harus menyikapinya, Bapak? Betul sekali Pak Gunawan, apa yang Pak Gunawan katakan. Kemajuan teknologi memang telah membuat arus informasi berjalan dengan sangat cepat dan mudah. Akhirnya setiap orang mempunyai akses dan kapasitas untuk menyebarkan informasi tanpa harus melalui gerbang pemeriksaan apakah berita itu benar atau tidak ya. Alhasil informasi bukan saja bisa simpang siur tetapi juga kadang tidak benar. Nah, untuk itu kita memang mesti memiliki hikmat agar dapat menyikapi membanjirnya berita dengan lebih bijak Pak Gunawan. Kalau enggak, kita benar-benar mudah sekali terbawa arus berita yang malangnya enggak benar. Ya, dan itu sulitnya adalah membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang bohong itu loh Pak Paul. Kadang-kadang kita ini ragu-ragu, ini yang betul yang mana? Karena banyaknya sumber berita yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya Pak Paul. Betul. Di masa lalu kan Pak Gunawan mungkin masih ingat ada yang namanya tabloid. Nah, ada yang hanya untuk gosip. Nah, di dalam majalah-majalah seperti ini kita tahu ya berita-berita ini kebanyakan ya berita gosip atau tabloid ya. Nah, kita nggak akan terganggu karena kita tahu ini adalah memang ya berita untuk itu, belum tentu benar. Tapi kan ada yang namanya berita-berita yang terpercaya. Nah, zaman sekarang gabung semua Pak Gunawan. Jadi yang mana yang tabloid, yang mana yang konsumsi untuk gosip, mana yang sungguh-sungguh berita yang benar. Nah, itu semuanya jadi satu, membingungkan sekali. Ya, jadi sebenarnya bagaimana kita harus bersikap Pak Paul? Pertama, kita mesti membedakan antara fakta dan opini. Di dalam publikasi resmi dan terpercaya, kedua hal itu dipisahkan Pak Gunawan, fakta dan opini. Sewaktu penulis atau lembaga media ingin menyajikan opini, maka ditaruhlah pendapat pribadi itu di dalam ruang terpisah supaya pembaca tahu bahwa itu bukanlah fakta melainkan opini belaka. Di dalam ruang maya yang hampa pertanggungjawaban, batas antara fakta dan opini kabur. Akhirnya pembaca sulit membedakan keduanya dan mudah menyimpulkan bahwa apa yang didengar atau dibacanya adalah fakta. Nah, menyimpulkan opini sebagai fakta, masalahnya adalah dapat berakibat buruk. Sama buruknya dengan menyamakan dugaan dengan fakta. Saya berikan contoh ya. Ada beda besar antara melaporkan hilangnya uang dan mengatakan bahwa pastilah uang itu telah diambil orang. Itu nggak sama ya. Yang satu fakta, yang satu pendapat atau opini. Atau ada beda besar antara melaporkan dua anggota memprotes keputusan rapat dan mengatakan bahwa semua anggota sebenarnya tidak setuju dengan keputusan rapat walau hanya dua orang yang menyuarakannya. Nah, faktanya hanya dua orang memprotes keputusan rapat. Dugaan atau opini bahwa semua anggota tidak setuju dengan keputusan rapat walau hanya dua orang yang menyuarakannya belum tentu benar, karena ini adalah sebuah pendapat. Nah, jadi kita lihat ada beda antara fakta dan opini. Nah, jadi waktu kita mendengar atau membaca berita, berhati-hatilah menyimpulkan berita yang kita dengar atau baca, sebab
belum tentu itu adalah fakta. Bisa jadi itu adalah opini atau dugaan belaka. Iya, kalau yang membuat opini itu adalah seorang yang biasa-biasa saja, yang tidak terkenal, mungkin kita bisa abaikan, Pak Bos. Cuma kadang-kadang kan opini itu dikemukakan oleh seorang ahli pada bidangnya lagi dan cukup terkenal di masyarakat. Sehingga mau tidak mau kita tertarik untuk membacanya. Betul sekali. Jadi memang makin orang itu dikenal, makin dipercaya perkataannya. Nah, tetap kita harus membedakan apa yang dikatakannya itu merupakan fakta atau opini belaka. Nah, kadang-kadang orang itu ingat ya bahwa ini adalah opini, jadi orang itu akan berkata, menurut saya atau menurut hemat saya, memang ini belum tentu benar, belum tentu ini adalah sebuah fakta. Nah, orang jadi mengerti bahwa apa yang dikatakannya adalah sebuah opini belaka. Tapi kadang memang nggak dilakukan itu. Nah, pendengarnya kalau nggak hati-hati bisa menyimpulkan bahwa wah ini pasti benar nih, karena yang bicara adalah si A atau si B, padahal memang belum tentu. Iya, dan fakta pun itu kadang-kadang juga belum tentu betul gitu Pak Bos. Yang disebut fakta itu pun menjadi kabur karena itu tadi ada tandingan, ada berita tandingan yang juga menyerang fakta yang sebenarnya. Betul, kadang-kadang orang melihat satu peristiwa tapi dengan kacamata yang berbeda, dari sudut yang berbeda, akhirnya mereka itu tuh sampai pada dua kesimpulan tentang fakta yang kok juga berbeda. Jadi memang ya nggak selalu fakta itu tuh yang disajikan akan sama dengan apa yang dilihat oleh orang. Iya, belum lagi keahlian orang-orang ini menggunakan kata-kata, menyusun kalimat, bahkan juga menampilkan gambar Pak Bol, yang bisa sangat mempengaruhi kita. Betul, betul. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk menyikapi berita dengan berhikmat ya, bahwa nggak selalu apa yang kita baca atau dengar itu adalah sebuah fakta. Kadang itu adalah opini belaka. Nah, jadi kita mesti bedakan keduanya. Ya, tapi yang penting kita ikuti adalah faktanya itu tadi Pak Bol ya, bukan opininya. Betul. Namun kita tidak bisa menyampaikan seluruh opini itu Pak Bol, karena kita pun tidak punya pendapat kok kadang-kadang. Jadi kita harus mendengar opini orang lain, pendapat orang lain itu seperti apa. Betul, betul. Ya, maka sekali lagi ya, dalam radio atau siaran televisi yang mengandung unsur berita dan mereka adalah lembaga berita yang terpercaya, biasanya yang mereka lakukan adalah melaporkan fakta. Jadi mereka berusaha keras memang enggak memasukkan opini mereka. Kalau mereka merasa perlu memasukkan opini, mereka akan memberikan siaran atau program terpisah. Nah, di sana diadakan misalkan pembahasan dan sebagainya. Nah, itu jelas-jelas adalah opini. Jadi memang ya dipisahkan. Nah, masalahnya adalah kalau online semua jadi satu Pak Gunawan. Jadi kalau orang nggak hati-hati ya langsung beranggapan oh ini pasti benar nih, padahal sebuah opini belaka. Iya. Bapak, selain hal yang pertama tadi yang kita harus membedakan fakta dan opini, hal yang kedua yang bisa kita lakukan apa Bapak? Kita mesti membedakan antara fakta dan fitnah. Ada kalanya orang dengan sengaja menyebarkan berita yang sama sekali tidak benar untuk memfitnah atau menyerang seseorang. Nah, sekali informasi keluar, kita tidak dapat menariknya kembali sebab informasi itu dapat menjadi bagian dari keyakinan orang. Itu sebab memfitnah atau menyerang orang lewat penyebaran informasi biasanya berhasil Pak Gunawan, sebab selalu ada saja orang yang percaya. Jadi benar-benar kita mesti menyadari betapa ampuhnya penyebaran berita itu. Sebab sekali berita keluar, meskipun kita ralat, kita tarik kembali atau apa, kalau sudah kadung keluar, berarti ada kemungkinan ada orang yang mempercayainya. Nah, ralat kita, koreksi kita, justru dianggap seolah-olah mau menutupi lah dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita mesti berhati-hati ya dengan hal-hal yang kita dengar, sebab kadang-kadang itu jelas-jelas adalah sebuah fitnah, bukan sebuah fakta. Iya. Namun kadang-kadang fakta pun itu disangkal gitu Pak Bos. Jadi sekalipun itu bukan fitnah ya, tetapi fakta itu digoyahkan dengan pendapat-pendapat orang-orang lain, sehingga kita itu jadi bingung. Fakta ini sebetulnya betul menurut kita, tetapi karena ada bukan lagi pendapat, tapi betul-betul diserang gitu Pak Bos. Iya. Disalahkan jadi sesuatu yang sebenarnya benar, itu jadi salah.
Betul. Kan bisa terjadi seperti itu, Pak. Bisa sekali, sebab kita mudah terpengaruh oleh jumlah, Pak Gunawan. Jadi misalkan kita mendengar ya beberapa orang menyuarakan suara yang menentang atau mengatakan bahwa misalkan yang dikatakan oleh si B ini adalah salah atau apa. Nah, berhubung yang diwawancara itu tuh misalkan 4-5 orang itu semua sepakat nggak setuju dengan yang dikatakan oleh si B, maka kita yang mendengarnya tuh mudah sekali tuh beranggapan bahwa si B seorang diri mengeluarkan pernyataan tersebut, yang menentang atau mengatakan itu tidak benar 4 orang, maka yang 4 orang itu pasti benar. Padahal belum tentu demikian. Jadi kita memang yang mudah terpengaruh oleh jumlah, sebab makin banyak kita beranggapan makin benar. Padahal kita tahu makin banyak belum tentu makin benar. Ya, dan orang yang mengatakan yang sebenarnya fitnah itu kan begitu pandainya menutupi bahwa ini bukan fitnah ini memang kenyataannya seperti itu, dan dia pun punya bukti-buktinya yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan ini bukan fitnah kok. Nah, salah satu cara ya Pak Gunawan untuk memastikan apakah informasi yang kita dengar atau baca itu fakta atau fitnah adalah dengan memperhatikan nada atau emosi yang terkandung di dalamnya. Makin tidak berimbang dan kasar, makin besar kemungkinan bahwa tujuannya adalah untuk menyerang, bukan melaporkan fakta. Mungkin saja di dalamnya ada fakta, namun tetap sasaran utamanya bukanlah menyajikan berita, tetapi menyerang orang. Itu sebab fakta disajikan dengan kekuatan emosi untuk mempengaruhi opini orang. Jadi makin kita membaca dan melihat nada yang begitu keras, emosi yang begitu kuat di dalam penyampaian atau di dalam berita yang disampaikan itu, kita makin harus berhati-hati. Karena bisa-bisa memang motifnya bukan untuk menyajikan satu fakta, tapi untuk menyerang orang tersebut. Nah, masalahnya kalau itu disampaikan dalam bentuk tulisan gitu Pak. Kalau dalam bentuk live atau kita bisa melihat orangnya, ini marah, ini emosional. Kalau dalam bentuk tulisan kadang-kadang itu sangat tersamar. Orang ini bagaimana sebenarnya sikapnya itu? Iya, sudah tentu betul. Kalau kita melihat langsung, kita masih bisa melihat gerak-geriknya, wajahnya, emosinya, nada suaranya. Nah, sudah tentu dalam tulisan itu nggak bisa kita lihat. Tapi kadang-kadang kita masih bisa lah menerka bahwa si penulis ini penuh dengan kemarahan dan tujuannya adalah untuk menyerang atau menjelekkan orang, karena nadanya tetap kita masih bisa melihat kok kuat sekali emosinya, kok kayaknya itu begitu negatif tentang orang tersebut. Jadi kita masih lebih berhati-hati karena kita tetap mau melihat apakah fakta itu diberitakan secara berimbang. Nah, makanya Pak Gunawan, mungkin kita sering membaca ini kalau kita membaca satu tulisan dalam sebuah publikasi yang terpercaya, selalu tuh ada usaha dari si penulis atau wartawan atau majalah atau surat kabar tersebut untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dari pihak yang satunya. Jadi mereka selalu berusaha untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk menyajikan berita yang berimbang, sebab memang tidak ada niat untuk menyerang atau menjelekkan seseorang. Nah, kalau tidak ada usaha untuk mendapatkan keterangan dari pihak satunya, namun udah begitu cepat memberikan label-label yang menyudutkan, hampir dapat dipastikan memang tujuannya bukan untuk menyajikan sebuah fakta, tapi untuk menyerang orang tersebut. Nah, ini yang sekarang ini agak sulit gitu Pak, kalau kita temukan sebuah lembaga penyiaran yang betul-betul netral seperti itu gitu Pak. Karena ada banyak hal itu yang mempengaruhi sehingga yang memproduksi berita ini tidak bisa netral gitu Pak. Ini tergantung pemiliknya juga, tergantung dari mayoritas masyarakat itu pendapatnya bagaimana. Itu sangat mempengaruhi berita yang disampaikan. Betul, jadi memang untuk benar-benar bisa netral itu sangat sulit sekali Pak Gunawan. Maka saya kira semua media massa dan lembaga penyiaran harus berusaha untuk berbuat senetral mungkin. Setidak-tidaknya para penulisnya, para jurnalisnya
harus berusaha sekeras mungkin untuk membedakan antara melaporkan fakta dan menyerang orangnya. Yang sudah tentu harus dilakukan adalah melaporkan fakta, bukan menyerang orang. Iya, keputusannya tetap pada kita gitu Pak Wali. Jadi kita yang harus lebih teliti menanggapi sebuah berita itu ini fakta atau fitnah gitu Pak Wali. Nah, hal yang lain apa Pak? Yang ketiga adalah kita mesti membedakan antara fakta dan fantasi. Mungkin orang tidak berniat buruk, namun kadang tindakan mereka memasukkan elemen fantasi ke dalam berita yang disebar dapat berakibat buruk. Orang dapat mempercayainya sebagai fakta. Memang seharusnya orang mengerti bahwa tambahan yang diberikan bersifat fantasi. Tapi ada kalanya orang tidak tahu. Jadi akhirnya aspek fantasi dianggap sebagai fakta. Sebagai contoh, Pak Gunawan, beberapa waktu yang lalu terdapat lubang yang besar di sebuah jalan di mana kita tinggal ya. Nah, ada orang yang memotretnya dan memasukkannya ke dalam media sosial supaya masalah ini mendapat perhatian dari pihak pengelola jalan. Tidak lama setelah itu ada orang menambahkan animasi ikan keluar dari lubang itu dan melompat-lompat. Saya melihatnya memang ya saya tersenyum karena memang lucu. Nah, saya berharap orang dapat menikmati aspek humor dari animasi itu. Tapi saya pun tidak akan terkejut bila ada orang yang sungguh percaya bahwa memang ikan keluar dari lubang itu. Padahal ini memang nggak ada ya. Jadi singkat kata Pak Gunawan, kemajuan teknologi membuat batas antara fakta dan fantasi menjadi kabur. Fantasi dapat tampil begitu real. Nah, ini pula yang kadang menimbulkan masalah. Sebab sekarang orang dapat memasukkan wajah siapa saja ke dalam sebuah peristiwa seakan-akan dia berada di situasi itu. Nah, jadi di tangan orang yang salah, fantasi bisa menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan orang. Nah, maka kita mesti berhikmat ya dalam menyikapi berita yang muncul dengan elemen fantasi itu. Sebab kalau kita nggak bisa membedakannya, kita mudah percaya bahwa benar-benar seperti ini nih. Orang ini benar-benar berbuat seperti ini. Padahalnya semuanya itu adalah buatan saja. Ya memang sekarang kan teknik untuk mengedit foto dan video itu sudah begitu canggihnya Pak Wali, sehingga halus sekali dan sulit untuk membedakan ini asli atau palsu gitu Pak Wali. Nah, namun kadang-kadang kita itu juga senang kalau sifatnya humor. Kalau di situ dikatakan ini sekedar humor atau membuat kita lebih berkreasi gitu. Nah, kalau tidak Pak Wali, itu kadang-kadang kita terpancing juga memang seperti yang tadi Pak Wali katakan. Seolah-olah memang asli. Dan ini celakanya kita bisa menyebarluaskan berita itu. Dalam hitungan detik ini bisa tersebar dan kita terlibat di situ. Betul. Karena kita anggap ini asli kok memang, ini Betul. fakta kok. Betul. Tanpa kita ketahui, baru setelah sekian lama nanti ketahuan bahwa ini cuma hasil editan aja. Nah, ini bagaimana itu? Apalagi kalau misalkan yang tadi kita bicarakan adalah memasukkan wajah orang ke dalam sebuah peristiwa, Pak Gunawan. Padahal itu sebenarnya adalah buatan ya. Masalahnya adalah begitu tersebar, orang melihatnya, orang dengan cepat tuh mudah sekali percaya bahwa wah, benar-benar keterlaluan. Masa dia berbuat seperti ini? Padahal nggak ada sama sekali peristiwanya, nggak ada kejadiannya. Ini adalah buatan. Wajahnya dimasukkan ke dalam peristiwa tersebut. Ini benar-benar bisa mencoreng nama baik orang dan sebagainya. Jadi berbahaya sekali. Jadi kita ya mudah-mudahan bisa ingat ya bahwa nggak semua gambar yang kita lihat itu benar. Belum tentu. Sebab tadi Pak Gunawan sudah singgung, sekarang teknologi sudah begitu canggih sehingga buatan-buatan seperti itu bisa dilakukan dengan begitu halus sehingga kita dengan mata telanjang nggak bisa ya membedakannya. Hanyalah ahli yang bisa nantinya tuh memeriksa apakah ini buatan atau memang benar seperti itu. Ya, dan seringkali kan gambar-gambar seperti itu bukan cuma menimbulkan fantasi orang, tetapi juga menimbulkan opini orang. Ya. Dan ini akan terbentuk opini pelan-pelan mereka yang sama dan mereka yang tidak setuju ini kan saling bertentangan. Nah, kalau kita terlibat di dalam hal itu seperti tadi ikut menyebarluaskan gambar atau berita itu kan
Bagaimana sikap kita, Pak? Sudah tentu kalau kita memang nggak yakin ya ini benar apa nggak benar, sebaiknya jangan kita sebarkan. Orang itu kadang-kadang begitu dengar atau tahu berita ini, apalagi ada suruhan, silakan sebarluaskan, seperti robot langsung sebarluaskan. Jangan, belum tentu berita itu benar. Jadi kita selalu harus berhati-hati, jangan langsung sebarkan. Sekarang orang tuh apa-apa juga diteruskan, disebarkan, apa-apa langsung disebarkan. Kita mesti sadar ya, kadang-kadang berita-berita ini atau gambar-gambar ini tidak tepat ya, tidak berlandaskan pada kenyataan. Ya mungkin karena kita itu merasa bangga kalau kita itu bisa menyebarluaskan suatu berita lebih dahulu gitu Pak. Padahal belum tentu ini benar itu. Betul sekali. Jadi hati-hati, sebab apalagi kalau kita membicarakan tentang orang, di mana wajahnya dimasukkan ke dalam sebuah peristiwa yang salah, yang enggak benar ya. Wah, itu kan nama baik orang. Jangan sampai kita menjadi alat memfitnah orang, kasihan orang. Iya. Apakah ada lain lagi yang bisa kita lakukan, Pak? Hal keempat yang kita mesti lakukan untuk menyikapi membanjirnya berita adalah kita mesti membedakan antara fakta dan sensasi. Ada orang yang memang ingin menjadi berita, bukannya melaporkan berita, Pak Gunawan, menjadi berita. Dan untuk itu ia akan membuat sensasi. Mungkin ia mengeluarkan perkataan yang kontroversial, atau mungkin ia melakukan tindakan yang mengagetkan orang. Tujuannya adalah untuk mencuri perhatian. Kita harus berhati-hati dengan berita yang sensasional agar kita tidak menyuburkannya dan tidak memenuhi harapan si pembuat berita. Nah, cara terbaik menghadapi berita dan orang seperti itu adalah mendiamkannya. Jangan memberi tanggapan. Jadi kalau kita memang sudah kok curiga orang ini kayaknya ini bukannya mau melaporkan berita tapi ingin jadi berita, dia haus sensasi, justru jangan kita sebarluaskan, jangan kita tanggapi, supaya orang ini akhirnya ya tahu nggak ada yang mau mendengarkan dia, akhirnya dia berhenti. Jangan sampai ditanggapi, sebab makin ditanggapi makin menjadi-jadi. Padahal kan kecenderungan seseorang itu senang dengan berita-berita yang sensasional seperti itu, Pak Bos. Ya. Jadi otomatis akan memberikan tanggapan. Ya, maka kita harus hati-hati ya Pak Gunawan. Jangan sampai kita menjatuhkan vonis ya. Kita mesti bersikap adil. Ada kalanya kan begini ya, kita menerima berita yang memang berdasarkan kenyataan. Semua dipaparkan secara jelas dan disertai bukti yang kuat. Nah, dalam kasus seperti itu pun kita tetap harus bersikap bijak. Kita harus menunggu tanggapan dan penjelasan dari pihak yang satunya, sebab fakta tidak selalu mengungkapkan semuanya. Mungkin ada alasan atau situasi yang belum terungkap. Jadi, sejelas dan sekuat apapun fakta yang disajikan, kita tetap harus menahan reaksi dan tidak mengumbar penghakiman, apalagi menyebarluaskannya tanpa memastikan dulu kebenaran berita itu. Ya, jadi memang yang menjadi saringan berita itu adalah diri kita sendiri itu sebenarnya, Bos. Betul. Ya, belum tentu berita yang kita terima tiap hari yang begitu membanjir itu bermanfaat. Mungkin hanya sekian persen yang kecil aja yang bermanfaat bagi kita gitu, atau benar. Kemungkinan dari sekian banyak berita yang kita terima itu semuanya adalah berita yang ya mungkin bukan kebohongan, tetapi juga tidak 100% benar gitu Pak, boleh? Ya. Dan memang ya tadi kita udah singgung, ada orang-orang yang memang ya tujuannya mencari sensasi, jadi dia akan membuat berita apapun dah. Iya, Pak Pol, apakah di zamannya Alkitab itu ada contoh-contoh tentang berita yang seperti ini Pak Pol, yang simpang siur dan membuat opini orang yang keliru gitu? Ada Pak Gunawan. Di Alkitab dicatat sebuah kejadian korban fitnah, namanya Yusuf. Sebagaimana kita ketahui, ia dijual oleh kakak-kakaknya karena iri hati, sebab ia adalah anak kesayangan si ayah, Yakub. Sebagai budak, akhirnya Yusuf melayani di rumah Potifar, seorang kepala pengawal raja. Pada awalnya hidupnya membaik ya, ia disenangi tuannya karena kesetiaan dan kerajinannya.
Tapi sayang, semua itu berakhir secara tragis. Istri Potifar mengajaknya berselingkuh, tetapi Yusuf menolak karena ia menghormati Potifar dan karena ia takut Tuhan. Istri Potifar yang merasa malu atas penolakan Yusuf menyebarkan berita bahwa Yusuf mencoba memperkosanya. Sebagai akibatnya Yusuf ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan. Orang tak bersalah menjadi korban berita bohong. Inilah yang terjadi pada Yusuf. Namun, dengarlah apa yang terjadi. Kejadian pasal 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kita harus berhati-hati agar tidak mempercayai berita yang kita dengar dan tidak memberi respons gegabah. Jangan cepat percaya berita dan jangan gegabah memberi respons. Jangan sampai kita menjadi seperti Potifar. Dia nggak mengecek terlebih dahulu, langsung mempercayai perkataan istrinya yang memfitnah atau menyebarkan berita bohong tentang Yusuf. Namun ini penghiburan buat kita, Pak Gunawan. Bila kita adalah korban berita tidak benar, ingatlah Tuhan menyertai kita dan akan melimpahkan kasih setianya kepada kita. Ya, memang seringkali kita jadi korban walaupun tidak secara langsung gitu Pak Bol. Tidak langsung terkena dampak dari berita itu, tetapi paling tidak itu kita sudah menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk membaca, menanggapi, memikirkan berita-berita yang masuk, yang kita baca tiap hari atau kita dengar tiap hari Pak Bos. Dan ini sangat mengganggu kehidupan kita. Padahal ada satu hal yang penting, yaitu kita memperhatikan firman Tuhan tiap hari. Ya. Jadi hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa menyikapi berita-berita yang membanjir ini dengan sikap yang bijak gitu Bapak. Ya. Terima kasih untuk perbincangan ini dan saya percaya ini akan sangat menolong kita semua. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyikapi berita yang membanjir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat kami surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga.